Kita kembali lanjutkan diskusi kita kali ini pemirsa. Bu Wiwi, kalau begitu keadaannya tadi, apa sebenarnya kendala psikologis bagi seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk sampai tadi Pak SBY sampai curhat nggak bisa memberhentikan kepala daerah sehingga harus diatur dalam undang-undang ini? Ya karena dikunci hukum kan. Jadi tidak bisa presiden itu tidak berdasarkan mekanisme seperti Pak Aceng Fikri itu contoh yang paling konkret. Jadi nunggu proses yang luar biasa, ada tekanan dari massa, DPRD merespon, DPRD mengusulkan, lalu ditanggapi oleh Kemendagri, ditanggapi oleh MA, balik lagi ke daerah, baru presiden bisa memutuskan. Kalau dasarnya kinerja yang tidak optimal? Itu pengawasan menurut saya. Di Indonesia ini yang sangat amat diperlukan adalah pengawasan. Pengawasan yang melekat tadi. Jadi memang itu yang saya selalu sampaikan, kita butuh KPK. Tapi kita lebih butuh lagi adalah pengawasan. Supaya KPK ini kan pemberantasan korupsi. Final ya, terakhir kan, sebagai pemadam kebakaran. Tapi yang day to day mengawasi ini yang harus betul-betul hadir. Nah, tapi kan di daerah itu ada Bawasda, Mas. Iya. Ada Bawasda, tapi nanti bisa kita tanyakan ke Pak Irsan, sejauh mana efektivitas dari Bawasda itu? Cukup memberikan semacam apa ya, efek gentar tidak? Pengawasan-pengawasan yang ada di daerah. Tapi kan pengawasan itu tidak melulu dalam artian agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di daerah, ya kan? Tapi bagaimana kepala daerah itu kinerja itu kan diukur dari bermacam-macam gitu kan? Betul. Nah, apakah ada lembaga yang eksplisit memang harus Kementerian Dalam Negeri kah mewakili pemerintah? Yang saya sebutkan tadi, jadi Korbinwas, koordinasi bimbingan pengawasan antar jenjang pemerintahan. Tidak mungkin pemerintah nasional atas nama pemerintah nasional, Kementerian Dalam Negeri langsung turun ke kabupaten kota. Iya. Ini kan rentang kendalinya luar biasa. Lah itu diberikan kepada provinsi. Lah provinsi ini yang diawasi, dikoordinasi oleh pemerintah nasional melalui Disinilah sebenarnya peran sentral gubernur ya, bisa menjadi wakil pemerintah pusat untuk mengawasi. Oleh karena itu dalam konteks NKRI peran gubernur ya dalam konteks pelaksanaan otonomi juga itu sangat penting justru. Memang dia harus kalau mewakili pemerintah nasional, dia adalah penjaga gawang kepentingan nasional juga. Jadi tidak hanya pemerintah nasional, pemerintah provinsi dia menjaga itu. Lah, kalau dia memang lebih ke kepentingan nasional, mewakili pemerintah nasional, seharusnya memang jelas. Jangan sekarang ini kayak double standard. Dia semi autonomous gitu ya, tidak otonomi, fully otonomi seperti yang di kabupaten kota. Dia harus melakukan eksekusi program yang melayani masyarakat, pembangunan langsung untuk daerah dan sebagainya. Lah ini sifat yang Korbinwas tadi itu yang harus dikuatkan karena disinilah nanti pemerintah nasional meminta pertanggungjawaban kepada provinsi. Banyak sekali ruang abu-abu ya kalau jadi gubernur ya. Memang harus diperjelas. Menurut saya tidak tahu pasal yang memperjelas atau penguatan ya yang konkret karena melalui PP nomor 19 tahun 2010 itu kayaknya nggak ngaruh juga ternyata penguatan peran gubernur itu. Pak Isran gimana? Ya jadi begini, kalau saya baca sepintas ya, kayak saya belum mendalami hasil akhir daripada ini. Saya lihat di undang-undang ini bagus tuh. Bagusnya apa? Karena saya lihat gubernur itu sudah menggambarkan mewakili pemerintah pusat. Karena dia lebih banyak melakukan pembinaan, pengawasan, kemudian membuat standar-standar yang mewakili kelembagaan atau menteri terkait di pusat gitu loh. Jadi kalau misalnya Kementerian Pertanian misalnya, tidak mungkin dia akan melaksanakan langsung, kan dia sudah punya ada wakil. Maka posisi gubernur di sini adalah sangat sentral, sangat penting. Makanya kami pernah menyampaikan bahwa gubernur itu kalau perlu, dengan kondisi dia sebagai wakil pemerintah pusat, di dalam hal pemilihannya adalah ada 3 pasal yang kita ingin, supaya dia punya kekuatan, tentu diikuti oleh penunjuk pelaksanaannya. Dia ditunjuk oleh Bapak Presiden, karena dia mewakili pemerintah pusat. Mungkin saja statusnya, jabatannya, levelnya setingkat menteri. Apakah menteri muda atau menteri tua, gitu maksud saya kan. Nah, bisa juga dilakukan pemilihan melalui DPRD. Di mana DPRD ini bukan hanya DPRD provinsi, tapi DPRD kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Oh, jadi DPRD supaya dia juga mewakili kekuatan gitu loh. Suara dari DPRD kabupaten kota dialokasikan untuk DPRD provinsi. Ya. Jadi mayoritas di wilayah itu juga ya. Jadi ini adalah untuk memperkuat. Saya kira memang ada kelemahan-kelemahan selama ini yang tadi yang tidak yang abu-abu itu. Maka saya berharap
Dan saya percaya bahwa dalam undang-undang ini akan terakomodir gitu loh. Nah, hal-hal yang saya khawatirkan hanya mungkin karena juga kembali lagi kepada persoalan saya tidak begitu belum mendalami persoalan RUU ini atau undang-undang ini yang segera disahkan. Kalau hal-hal penyebabkan faktor-faktor atau masalah-masalah politis di mana misalnya daerah ini DPRD-nya tidak senang dengan bupati wali kota atau misalnya DPRD provinsi tidak senang dengan gubernur. Ini kan abu-abu lagi persoalannya, data-datanya. Tapi mudah-mudahan diatur di sini gitu. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, maka apakah cukup dengan mekanisme yang tertuang di dalam undang-undang dasar undang-undang Pemda ini, atau mungkin mohon maaf, kan kita harus ada PP-nya, Pak. PP inilah mungkin yang mengatur mekanisme lengkapnya itu. Pemberian sanksinya bagaimana secara detailnya. Kalau selama ini kan belum, kan begitu belum tegas. Jadi menurut saya jenjang pemerintah pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus mewakili semua kelembagaan dan kementerian dan penyelenggara kegiatan pembangunan itu ada di kabupaten kota. Sangat bagus betul ini cantik barang nih. Pak Isran, saya mau nanya. Bagus juga tadi istilah itu. Kalau misalnya Bapak sebagai bupati ada keperluan ke pemerintah pusat di Jakarta, apa yang memang harus lewat gubernur, apa yang bisa langsung? Selama ini kalau misalnya kita ingin mendapatkan izin pinjam kawasan dari Kementerian Kehutanan, kita lewat gubernur. Tidak boleh kita langsung. Walaupun surat saya misalnya atau kawan-kawan itu tembusannya ke kementerian. Tapi tetap aja gubernur yang memproses. Jadi selama ini tidak ada yang kita langsung-langsung itu. Tapi selama ini juga kami tidak bisa menolak kalau ada undangan. Undangan dari pusat misalnya rapat-rapat RKPN misalnya setiap tahun. Kita biasa hadir tuh semua bupati, wali kota, aparat SKPD-nya bersama-sama gubernur dan semua aparat FKPD, Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah dari provinsi maupun kabupaten kota. Itu kan langsung undangan itu. Kami terima langsung. Jadi ini kadang-kadang ini tidak sempat kita koordinasikan. Kita hadir bersama-sama, lalu kesannya seolah-olah kita tidak lapor dulu ke gubernur, padahal gubernurnya hadir juga di situ, kan begitu. Artinya kan ada hal-hal yang memang tidak perlu diatur mekanismenya hubungan antara bupati dengan gubernur untuk ke pusat gitu kan. Tapi semua urusan kabupaten kalau memang terkait dengan pembangunan yang memerlukan komunikasi ke pusat itu lewat gubernur. Lewat gubernur. Saya Jadi tidak ada alasan dong gubernur merasa dilangkai. Tidak, makanya selama ini kan itu belum diatur dengan tuntas. Harus lewat gubernur karena dia mewakili pemerintah Tapi pusat. Pak Isran, kenapa banyak anggota Anda Pak ya yang dari Indonesia Timur itu lebih banyak di Jakarta kantornya Pak daripada di daerahnya di sana? Itu juga tidak lewat gubernur itu. Saya juga belum dapat fakta seperti itu, ya kan itu kan baru isu-isu atau. Emang ada aturan Pak berapa lama misalnya kalau kepala daerah, bupati, wali kota Karena itu begini. ada di Jakarta boleh? Pak Saud berapa lama Pak? Begini, saya di Jakarta. Kan Bapak belum lama kan, baru 2 minggu ya Pak ya? Iya. Jadi begini, kalau kita ke sana itu ke Papua itu itu jaraknya lama. Kadang-kadang belum selesai rapat yang ini ada undangan baru. Gitu loh di pusat. Itu kan ke semua kementerian itu kan biasanya mengundang kepala-kepala daerah. Jadi kementerian ini mengundang hari ini, kadang-kadang 2-3 hari lagi diundang oleh kementerian lain. Tidak ada yang salah, hanya persoalannya perlu jadi tetap diatur melalui kalau dia misalnya Pak Gubernur, kami mohon maaf kami ini terpaksa tinggal di Jakarta karena ada undangan lain lagi. Tetap harus izin gitu, lapor jadi ya. Jadi kita kalau saya ini kan prasangka baik aja lah. Untung Bapak deket ke Jakarta Pak ya. Kalau yang timur susah. Gimana Pak Saud? Sedikit mengenai Binwas tadi. Kita review sedikit singkat aja. Yang didesentralisasikan kepada daerah itu disebutkan urusan konkuren function. Misalnya pendidikan. Kabupaten kota juga melaksanakan urusan pendidikan, katakan pendidikan dasar. Provinsi juga melaksanakan urusan pendidikan menengah. Pusat juga melaksanakan pendidikan standar atau perguruan tinggi. Pendidikan tinggi. Itu pertama. Dan ini saya kira ini refleksi dari apa yang saya sampaikan pada saat awal tadi adanya hubungan wewenang. Kedua,
dalam rangka penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan tadi, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Itu wajib itu. Nah, wujudnya adalah kalau dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan lah yang membina daerah menyelenggarakan urusan yang didesentralisasikan dalam bidang pendidikan itu. Kalau kesehatan, ya Kementerian Kesehatan lah. Ya. Dan kementerian teknis lain. Di dalam ketentuan termasuk yang baru ini juga, secara nasional, pembinaan dan pengawasan itu dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ingin saya katakan bahwa memang urgensi pembinaan pengawasan ini demikian penting. Jangan misalnya ketika dalam rangka pembinaan ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian tertentu, standar. Tapi daerah tidak paham standar apa itu dan bagaimana mengoperasikannya. Nah, mestinya kita semua harus sama-sama merasa punya kewajiban untuk membina sekaligus mengawasi penyelenggaraan urusan yang Dan didesentralisasikan lebih bagus itu. lagi kalau itu dibantu oleh DPUD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selama ini memang harus kita akui mandul, tidak efektif. Gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki, termasuk meningkatkan ya pimpinan DPUD itu tidak lagi di Kementerian Dalam Negeri, tapi di langsung entah wakil presiden atau presiden dalam hal ini. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita break lagi. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.